Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai bab iddah. Ya, di sini bab iddah ini masih memiliki hubungan dengan talak gitu. Namanya iddah ya, sudah talak pasti ada namanya masa iddah. Ya, kemudian pengertian iddah sendiri itu ya masa menunggu ya, dimana menunggu itu dialami ya oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya gitu. Masa iddah itu berarti ketika dia misalnya tujuannya supaya takutnya dia hamil gitu. Ketika itu ya namanya 3 kali haid ya supaya meyakinkan gitu bahwa si istrinya itu rahimnya itu sudah bersih, tidak dari itu. Kalau sudah 3 kali gitu semua tidak dipastikan tidak akan hamil. Kemudian di sini ada macam-macam iddah ya, ukurannya sendiri ya. Di sini yang pertama itu iddah hamil, cerai mati atau cerai hidup. Ya misalnya dia hamil ya, dia mau dicerainya, mau dia misalnya talak atau misalnya dia meninggal, cerai mati gitu. Cerai mati itu ya meninggal suaminya. Nah ini tapi ketika hamil gitu. Nah ini ya emang sah gitu ketika si istri dicerai ketika hamil gitu. Nah ini waktu iddahnya itu sampai melahirkan. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki melamar ya harus menunggu sampai dia melahirkan gitu. Kemudian ya iddah talak, ya iddah ditinggal wafat, tinggal mati ya, ini kan hamil. Nah ini mungkin ketika bukan kondisi hamil, iddah wafat. Iddah wafat itu 4 bulan 10 hari. Kemudian iddah talak. Iddah talak itu 3 kali masa suci atau 3 kali haid gitu. Nah, emang ada perdebatan, namanya salah satu guru itu 3 kali haid atau 3 kali guru, 3 kali suci apa haid gitu ya. Kalau misalnya pendapat yang mana 3 kali haid berarti sah hukumnya kalau ditalak ketika haid. Kalau misalnya talaknya guru masa suci berarti sahnya ketika masa suci bukan masa haid. Kemudian iddah talak 3 kali haid. Kemudian iddah menopause itu berarti tidak haid lagi ya, ini 3 bulan. Kemudian iddah qabla dukhul ya, ini qabla dukhul ini berarti belum disenggamai gitu. Bukan qabla dukhul ya, mohon maaf, salah, ini berarti ba'da dukhul, sebelum disenggamai ya. Kalau misalnya senggamai untuk talak, ini talaknya berarti bain sugro gitu. Jadi talak langsung gitu, cerai, ada masa iddahnya kalau misalnya talak yang belum disenggamai istrinya. Kalau misalnya pengen balik lagi harus dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Kemudian iddah iddah talak 3 ya, talak tilu sekalian gitu sekaligus, yaitu sekali haid, sekali masa suci itu. Kemudian iddah gugat cerai ya, khulu namanya, yaitu juga sama sekali haid gitu hukumnya. Kemudian iddah yang siklusnya berubah. Nah ini agak ruwet juga ya kalau misalnya si istrinya fluktuatif atau misalnya beda masa haidnya, kadang haid tiba-tiba berhenti. Nah ini kan menjadi perdebatan, menjadi suatu hal yang rumit lagi gitu ya. Ini berarti harus menunggu lagi sampai ya haid kembali gitu. Misalnya udah haid beberapa bulan gak haid lagi ya, nunggu lagi gitu, haid lagi gitu, sampai 3 kali gitu. 3 kali secara berturut-turut ya, berarti misalnya harus diulang lagi gitu, bukan dilanjut lagi gitu. Kalau misalnya haid berhenti udah lama 5 bulan gak haid, kemudian baru haid lagi, yaitu diulang 1 kali lagi gitu.
atau misalnya ada pendapat lain ya harus tunggu sampai 50 tahun lebih atau 60 tahun yang dikira, karena nggak haid lagi, dihitung lagi berarti itu haid yang menopause gitu. Maksudnya iddah menopause gitu. Kemudian hak iddah ya di sini ya kalau cerai mati ya dapat warisan gitu dari suaminya gitu. Suami yang sah ya dapat warisan. Kemudian juga cerai gugat ya ini nafkah saja gitu, di khulu gitu nafkah, tapi juga tidak mendapat mut'ah. Kemudian cerai talak ya, talak si istrinya ditalak suaminya. Nah tadi cerai gugat ya kan, kemudian talak bain kalau misalnya dianya istrinya nusyuz ya gak berhak mendapatkan nafkah gitu. Kemudian si mut'ah itu hadiah dari suaminya, jadi kalau misalnya dicerai harus memberi mut'ah ini sebagai dia berpur lara karena ditalak. Kemudian talak roji harus nafkah juga, rujuk juga ya, ini haknya itu. Tapi ya nafkah ini juga kalau misalnya si istrinya ditalak karena rujuk karena nusyuz ya si suami tidak diharuskan untuk memberi nafkah karena nusyuz istrinya. Ya di sini ada perubahan iddah. Ya di sini ada perubahan ya. Pertama, iddah dari perhitungan bulan ke akro. Akro itu berarti masa suci atau masa 3 kali haid gitu. Ya seorang istri yang dikatakan menopause atau misalnya masih kecil kemudian mengalami haid gitu. Kadang misalnya si istri misalnya atau si istrinya misalnya udah tua ya, dikira menopause, cerai. Menopause itu berarti 3 bulan tiba-tiba istrinya haid ya, berarti sudah dipastikan dihitungnya ketika haid, jadi bukan ketika masa menopause. Misalnya udah mau 3 bulan haid, diulang lagi 3 kali haid, berarti karena dihitung ya misalnya dipastikan ya bukan darah istihadah tapi darah haid, dipastikan gitu. Atau misalnya anak kecil mungkin ada beda lagi ya. Kalau anak kecil mungkin lebih ke akro, kepada hitungan bulan gitu. Ya kalau misalnya akro berarti akro itu kan masa suci, kemudian tiba-tiba berhenti haidnya karena tiba-tiba menopause, misalnya umurnya udah 49 atau berapa, kemudian tiba-tiba berhenti gak haid lagi karena menopause ya, ini dihitungnya berarti menopause selama 3 bulan gitu dihitungnya. Kemudian berpindah kepada iddah kematian. Ya berpindah pada iddah kematian, misalnya seorang istri ditalak roji, kemudian suami meninggal ya, namanya talak roji, atau misalnya kemudian talak roji itu kan berarti 3 kali masa suci. Kemudian si suaminya meninggal ya, iddahnya ini berarti ke iddah kematian, berarti pindah ke 4 bulan 10 hari. Kemudian iddah dengan 2 masa paling jauh ya di sini ya ada perbedaan, jadi ada dua kondisi haid, dua kondisi masa iddah. Yang pertama itu iddah meninggal, kedua iddah talak bain, misalnya dari talak bain cerai gitu, tiba-tiba suaminya meninggal gitu. Nah ini kan kalau misalnya talak bain itu sekitar ya sama ya 3 kali masa suci.
Kalau misalnya yang meninggal itu 4 bulan 10 hari. Nah ini kira-kira yang jauh itu yang mana gitu, misalnya 3 kali masa sucinya atau 3 kali masa atau misalnya 4 bulan 10 harinya. Misalnya kalau misalnya haidnya dihitungnya berarti lebih lama, ya ini paling yang jauh gitu. Kalau misalnya tetap paling jauh 4 bulan 10 harinya, yaitu dihitung 4 bulan 10 harinya. Atau misalnya yang 3 bulannya, itu pilih yang paling jauh. Lalu kemudian ya hikmah di sini ya memberi kesempatan ya suami istri supaya ya tidak tidak terburu-buru untuk melakukan perpisahan gitu, melakukan perceraian. Ya kalau misalnya bisa dilanjut kembali ya dilanjut lagi. Kalau misalnya lebih baiknya, lebih maslahatnya gitu, misalnya dilanjut lagi, karena sayang juga kalau misalnya apalagi sudah punya anak gitu, kasihan kembali ke anaknya. Kemudian untuk mengetahui adanya kehamilan atau pada istri, jadi dipastikan kalau misalnya udah beberapa kali, 3 kali haid siaganya itu ya ini ya, supaya kenapa ada waktu masa iddah, supaya tidak ada kandungannya, diisi kandungan. Kalau misalnya ada diisi suatu yang ada isinya gitu, misalnya bayinya maksudnya, ini ya lebih baiknya dirujuk gitu bagusnya, karena kasihan ketika hamil sudah dicerai gitu, sebagai pertimbangan. Nah itu saja, mungkin mohon maaf misalnya banyak kekurangan, atau baik segi materi atau baik segi ucapan atau pembahasan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.